Bab ke-61. Ketampanan seorang Alfi Syah Hermawan memang tidak terbantahkan. Meskipun pernikahan ini katanya sederhana, dia tidak sampai mengenakan jas mahal khas pengantin kaya raya, tapi tetap saja pesonanya berhasil menarik perhatian banyak pasang mata. Bagaimana bisa setelan Melayu yang dilengkapi sarung songket itu terlihat sangat mahal saat dikenakan Alfi? Belum lagi peci dengan sedikit hiasan di satu sisinya, begitu manis dan sempurna menunjang penampilan lelaki bertubuh atletis itu. "Siap?" tanya penghulu yang tiba tepat waktu. Alfi menoleh ke kiri dan ke kanan, matanya memindai sekitar dan tidak menemukan orang yang ia cari. "Tenang, calon istrinya ada kok, masih di dalam. Nanti setelah ijab kabul akan keluar." "Kenapa? Sudah nggak sabar ya mau jumpa?" Goda Pak Penghulu seolah mengerti dengan kegelisahan Alfi, berharap lelaki itu bisa sedikit lebih tenang agar tidak terjadi kesalahan saat ijab kabul nanti. Alfi tersenyum tipis dan kembali fokus. "Kenapa rasanya ini lebih menegangkan daripada seluruh percobaan pertamaku dalam setiap kerja sama perusahaan?" tanya Alfi dalam hati saat merasa jantungnya bekerja lebih cepat. Bahkan suara debar itu bisa ia dengar sendiri. Alfi bukanlah sosok yang mudah gugup dan penakut. Di semua pertemuan perusahaan, walaupun itu merupakan pertemuan yang sangat penting dan berpengaruh pada perusahaan, tapi Alfi tidak pernah segugup ini. Berulang kali pria itu menarik napas dan menghembuskannya perlahan. Andai Salsa berada di sampingnya, pasti dia bisa sedikit lebih tenang. "Bagaimana? Bisa kita mulai?" tanya penghulu lagi. Alfi mendongak dan mengangguk mantap. "Siap, Pak." Seiring dimulainya acara dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, maka Alfi juga semakin merasa tenang dan damai. Khutbah pernikahan yang disampaikan penghulu terdengar hingga ke kamar tamu, ruangan yang kini ditempati Salsa dan Burumi. Darah gadis itu berdesir tiap mendengar nasihat yang diberikan. Hatinya bertanya, salahkah mereka mengambil langkah ini? Salahkah mereka membuat perjanjian pranikah yang konyol itu? "Sayang, jangan menangis." Burumi mengusap pipi Salsa yang tiba-tiba saja basah. Gadis itu terkesiap, tidak sadar dengan air mata yang sudah luruh. "Maaf, Bu, aku terlalu takut." Burumi tersenyum lembut sambil mengusap pelan punggung putrinya, berusaha menenangkan Salsa. Namun, jauh di lubuk hatinya, wanita parubaya itu juga tengah gundah dan gelisah. Gema pengucapan istighfar serta 2 kalimat syahadat menambah ketegangan yang tercipta di dalam kamar nan luas tersebut. Sementara di ruang utama, penghulu telah meminta Alfi berjabat tangan dengan wali hakim yang telah dipilih sebagai wali dalam pernikahan itu. "Saudara Alfi Syah Hermawan bin Zaldi Hermawan, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan Salsabila Maheswari binti Suseno Bahari yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan Anda dengan mas kawin sebuah villa dan Universitas Gemilang dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Salsabila Maheswari binti Suseno Bahari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Suara Alfi terdengar tegas dan lantang meskipun tangannya sedikit bergetar. Seiring bergetarnya Ars mendengar jawaban kabul dari seorang lelaki yang telah menerima segala tanggung jawab akan seorang wanita yang telah ia nikahi. 4 orang saksi yang serempak mengatakan sah, lalu gema doa memenuhi rumah besar tersebut. "Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum afi kuir." Alfi merasa dunianya benar-benar berubah, ada rasa lega telah melewati prosesi ijab kabul, dan ada rasa berdebar akan segera bertemu dengan perempuan yang telah ia pilih sebagai istrinya. Namun, di antara semua perasaan itu, kejanggalan di hati tentang nasab Salsa masih terus mengusik. Tidak jauh berbeda dengan kondisi di dalam kamar. Sejak mendengar nama asing setelah namanya dalam ijab, Salsa terus menatap Burumi dengan tatapan penuh tanya dan menuntut penjelasan. Sementara Burumi tidak mampu membalas tatapan Salsa, wanita itu terus menunduk dan terisak. Memang, cepat atau lambat waktu ini akan datang juga, tapi dia sama sekali belum siap dan tidak akan pernah siap.
Bu, mereka salah menyebut nama Bapak, Bu. Ucap Salsa dengan suara bergetar seraya menyentuh lembut punggung tangan Burumi. Hatinya merasa itu bukanlah kesalahan, itulah kenyataannya, tapi otaknya terus membantah. Selama hidup dia hanya mengenal satu bapak, dan itu hanya Pak Mukhlis. Siapa Suseno? Bahkan dia baru mendengar nama itu hari ini, dan itu dalam ijab. Bukankah ini keterlaluan? Tiba-tiba ayahnya berubah. Burumi menggeleng, seraya mengangkat kepala, membingkai wajah cantik putrinya dengan kedua tangan. Enggak, Nak. Mereka enggak salah. Air mata terus mengalir di pipi Burumi. Tapi, Bu... Suara ketukan pintu menghentikan obrolan mereka. Nina muncul dengan senyum. Pengantin wanitanya sudah diminta untuk keluar. Nina mendekat dan tersenyum lembut, mengira ibu dan anak di hadapannya tengah bersukaria hingga menangis karena rasa bahagia akan pernikahan yang berjalan lancar. Ayo Nyonya Muda Hermawan. Goda Nina seraya merangkul lengan Salsa. Duh, yang bahagia sampai ingusan. Ledeknya lagi seraya meraih selembar tisu dan membantu Salsa membersihkan jejak air mata. Sebelum berjalan, Salsa kembali menoleh pada Burumi. Wanita paruh baya itu tersenyum. Nanti kita bicara ya, sayang. Sekarang, ayo kita ke depan. Aku yakin, Pak Bos pasti akan terpesona dengan penampilanmu sekarang. Cal. Bisik Nina saat mereka telah melewati pintu kamar. Salsa tersenyum seadanya, pikirannya tengah bercabang kemana-mana. Benar saja, saat Salsa muncul, ia berhasil mencuri perhatian banyak mata. Begitu banyak pujian yang terus mengiringi langkah pelan gadis yang kini telah berubah status menjadi wanita Alfi tersebut. Memang cocok, pakaiannya sederhana, tapi terlihat mahal saat mereka yang memakainya. Puji salah seorang penata busana yang kagum dengan penampilan Salsa. Gaun pengantin khas negeri jiran itu memang sangat cocok di tubuh rampingnya yang mungil. Keelokan parasnya semakin menonjol dengan riasan yang sederhana, tapi terkesan anggun dan mahal. Mendengar langkah pelan serta bisik-bisik orang sekitar, Alfi mulai penasaran dan ikut menoleh. Jangan bayangkan betapa bodohnya tatapan Alfi saat terpesona dengan penampilan istrinya. Senyum maut yang jarang terlihat itu kini bisa muncul dengan mudahnya. Debaran berbeda dan terasa hangat kini memenuhi dada lelaki itu. Salsa masih terus menundukkan kepala, belum siap menatap lelaki yang kini telah sah menjadi suaminya. Apa aku bilang, Cal? Pak Bos sudah macam orang bodoh natapnya nggak ngedip. Bisik Nina yang seketika meningkatkan rasa penasaran Salsa. Tatapan sepasang pengantin baru itu bertemu saat Salsa mendongak. Tidak hanya Alfi, Salsa pun sama, terpesona dengan tampilan Alfi yang berbeda. Ini pertama kalinya ia melihat lelaki itu mengenakan pakaian Melayu. Di matanya pria yang telah menjadi suaminya itu jadi semakin tampan berkali-kali lipat. Tanpa mereka sadari, pipi keduanya sama-sama merona. Saat Salsa telah tiba di sisi Alfi, tatapan pria itu terus terpaku pada wanitanya, dan tanpa sadar kata manis itu keluar. Cantik. Pujinya yang sukses membuat Salsa tersipu. Tidak hanya Salsa, satu ruangan heboh melihat kebucinan yang mendadak naik drastis itu. Baik, sekarang silakan pengantin pria membacakan doa di ubun-ubun pengantin wanita. Amsi yang bertugas seperti tidak ada harga dirinya. Diminta membacakan doa kebaikan untuk istrinya. Lelaki yang baru berubah status menjadi suami itu justru mengecup lama dahi istrinya. Kelihatannya pengantin pria kita terlalu bersemangat ya. Sindir sang Amsi. Bersambung. Bab ke-62. Entah karena terlalu terlena dengan situasi atau memang pandai berlakon, pasangan pengantin baru itu benar-benar terlihat bahagia dan menikmati pernikahan mereka. Oma Sera dan Burumi tidak mampu membendung rasa bahagia. Keduanya berpelukan dan menangis bersama. Terima kasih sudah mau menerima bilaku, Bu. Ucap Burumi dengan suara bergetar.
Siapapun pasti ingin ia jadi bagian dari keluarga. Dia gadis yang baik dan manis. Aku yang berterima kasih. Kau telah bersedia menyerahkan intan permata yang paling berharga dalam hidupmu pada cucuku yang biasa dan banyak kurangnya itu. Dua wanita beda generasi itu mengurai pelukan, lalu menoleh pada pasangan pengantin yang terlihat tengah makan bersama Nina dan Reza. Keduanya terlihat sangat serasi dan bahagia. Lihatlah senyum di kedua bibir pengantin itu, tidak pernah pudar walau sesaat. Bahkan berkali-kali Oma mendapati lirikan Alfi pada istri mungilnya. Apa pendapat Alfi tentang? Oma Sera mengusap bahu Burumi. Tenanglah, jika dia mau dia pasti akan bertanya. Tadi dia hanya diam dan mengangguk. Memang terlihat kaget, tapi tidak ada respon berlebih. Burumi menghela napas, hingga saat ini perasaannya masih belum tenang. Tidak butuh waktu lama, rangkaian acara selesai dengan sukses. Segala sesuatu berjalan lancar dan sesuai harapan. Oma Sera dengan senang hati membagi-bagikan amplop yang berisikan sejumlah uang pada setiap orang dan brand yang telah berperan di hari bahagia itu. Bisa dibilang, acara pernikahan itu ramai karena banyaknya staf yang bertugas selama persiapan pernikahan hingga acara berakhir dengan sempurna. Bukan karena tamu undangan, karena mereka memang tidak menyebar undangan. Bila, sayang, ada apa? Tanya Oma Sera saat mendapati cucu menantunya keluar dari kamar tamu dengan wajah bingung. Itu, Oma, koper dan semua barang. Oh, semua barang-barang punya kamu sudah Oma suruh letakkan di tempat yang seharusnya. Jelas wanita bertongkat kayu itu dengan senyum lembut yang terus menghiasi bibirnya. Salsa menatap bingung. Semua sudah tersusun rapi di kamar kamu dan Alfi. Tambah Oma yang seketika membuat Salsa kaget. Dia melupakan kenyataan bahwa mulai saat ini dia akan menempati satu kamar bersama Alfi, suaminya. Setidaknya selama mereka berada di bawah atap yang sama dengan Oma Sera dan Burumi. Kamu pasti lelah, ya? Ya sudah biar Oma panggil Alfi untuk menemani kamu ke kamar, ya? Oma hendak berlalu, tapi secepat kilat Salsa menghalangi langkah wanita tua itu. Jangan Oma, Mas Alfi lagi ngobrol. Jantung Salsa sangat tidak aman mengetahui ia harus memasuki kamar lelaki yang kini telah berstatus suaminya. Alat pemompa darah terasa semakin tidak karuan jika harus memasuki kamar lelaki itu bersama dengan pemilik kamar. Untuk itu, berbagai alasan akan Salsa usahakan agar bisa pergi ke kamar sendirian. Melihat pipi Salsa memerah, Oma Sera tersenyum penuh arti. Tentu wanita yang sudah berpengalaman itu paham perasaan Salsa yang masih malu-malu mau. Ya sudah, kamu diantar yang lain saja, ya? Pasti lelah mengenakan gaun dan riasan. Biar beberapa orang membantumu. Ucap Oma seolah tidak boleh dibantah. Salsa mengangguk patuh, begitu lebih baik daripada harus berduaan dengan Alfi di dalam kamar. Justru lebih banyak yang menemaninya ke kamar akan terasa lebih baik. 3 orang pegawai dengan pakaian khas pekerja rumah tangga di kediaman mewah itu mengarahkan dan menemani Salsa memasuki kamar yang akan ia tempati bersama Alfi. Ini kamarnya, Nyonya. Pintu besar dan tinggi dengan 2 daun pintu itu sukses membuat Salsa terkesima. Bisa-bisanya pintu kamar berukuran sebesar itu. Bahkan selama hidupnya, Salsa hanya melihat pintu seperti itu sebagai pintu utama rumah, bukan pintu kamar. Dan, itu juga tidak sebesar pintu yang kini berada di hadapannya. Belum usai rasa kagum itu, pintu telah dibuka dan mengeluarlah aroma maskulin khas Alfi. Salsa menelan saliva, tidak hanya pemiliknya, kamarnya pun memiliki aroma yang begitu memanjakan dan membuat berdebar. Jangan tanyakan bagaimana ekspresi Salsa saat kakinya menapaki kamar luas itu untuk pertama kalinya. Wanita itu bagai pindah ke dunia lain, ia menatap takjub setiap sisi kamar yang begitu mewah. Belum pernah ia melihat kamar semewah ini. Apa benar ini kamar pria? Apa memang kamar pria serapi dan sewangi ini? Semua barang terlihat mahal dan tertata rapi. Matanya memindai seisi kamar, sebuah ranjang besar yang terlihat empuk dengan banyak bantal di atasnya,
lalu sebuah sofa panjang di ujung tempat tidur. Apakah nanti malam dia akan tidur di sana? Rasanya tidak nyaman jika harus seranjang dengan lelaki. "Nyonya mau mandi air hangat?" tanya salah seorang di antara tiga wanita berseragam itu. Salsa tersentak dari lamunan. "Oh ya, boleh, Bu. Tapi, kamar mandinya di mana, ya? Terus, lemarinya mana? Kata Oma pakaian saya sudah disusun di kamar ini." Wanita yang terlihat seusia Burumi itu tersenyum hangat. "Ada, Nyonya. Mari ikuti saya. Teman-teman, persiapkan air hangat untuk mandi Nyonya. Pakaiannya biar saya yang ngatur." Dua wanita yang sejak tadi menunggu perintah langsung bergerak sesuai instruksi. Untuk kesekian kalinya Salsa tercengang saat menyadari ada ruangan lain di dalam kamar itu. Ruangan yang mempertemukan kamar tidur dengan kamar mandi. Ruangan yang dipenuhi lemari-lemari kaca di sekelilingnya, lemari yang tinggi hingga ke langit-langit kamar. Lemari bagian sini diisi pakaian Nyonya, sementara di sisi sana adalah milik Tuan. Wanita itu membuka pintu-pintu lemari yang berisikan pakaian Salsa. Terlihat jelas perbedaan isi di satu sisi kecil lemari dengan banyak tempat lainnya. "Semua ini punya Nyonya. Tapi yang saya bawa hanya itu." Salsa menunjuk sederet kecil baju yang sangat ia hafal bentuknya, karena memang hanya segitu baju yang ia bawa dan miliki. Wanita paruh baya itu tersenyum. "Sekarang semua ini punya Nyonya muda. Nyonya besar yang mempersiapkannya." Salsa hendak membuka bibir, melihat itu wanita yang telah ditugaskan menemani Salsa itu langsung menambahkan kalimatnya. "Tolong jangan ditolak, Nyonya besar akan sangat sedih. Terutama untuk baju tidur ini, dia sangat bersemangat memilihkannya khusus untuk Nyonya muda." Salsa tersenyum. "Saya nggak nolak, Bu, cuma bingung, ini gimana pakainya? Kayaknya seumur hidup nggak beli baju juga cukup ini." Setelah terkagum-kagum dengan kamar milik suaminya, kini Salsa duduk di hadapan sebuah meja rias yang entah sejak kapan berada di ruangan kamar. Seingatnya saat tiba tadi, meja mewah itu belum ada. Tiga orang wanita itu membantu Salsa membersihkan riasannya. Banyak obrolan yang tercipta hingga Salsa melupakan kenyataan tentang pemilik kamar tersebut. Kini Salsa sudah di kamar mandi. Seperti tadi, ia kembali dibuat takjub dengan besarnya ruangan yang hanya dipakai untuk membersihkan diri itu. Setelah mengetahui semua fungsi alat di kamar mandi tersebut, Salsa akhirnya bisa menikmati waktunya sendiri. Ia berendam dengan air hangat dan semakin rileks dengan aroma terapi dari lilin yang dinyalakan untuknya. Sementara itu di pintu kamar, Alfi muncul dan membuat kaget tiga wanita yang tengah menanti Salsa selesai mandi. "Sudah selesai membersihkan kamarnya?" tanya Alfi yang telah kembali ke setelan pabrik, tidak ada senyum dan datar. "Sudah, Tuan," sahut ketiganya. "Kalau begitu silakan keluar," pinta Alfi seraya berjalan menuju sofa. "Tapi, saya lelah, mau istirahat," potong Alfi yang berarti tidak ingin dibantah. Tidak ada pilihan lain, tiga wanita itu keluar dari kamar dengan segera dan menutup rapat pintu besar tersebut. "Bagaimana dengan Nyonya?" tanya salah seorang di antara mereka. "Sika, kamu lupa? Tuan Alfi kan suaminya. Dia pasti tahu istrinya di dalam makanya mau berduaan aja," sahut rekan kerjanya. "Tapi kan masih siang," jawab perempuan yang usianya paling muda di antara ketiganya. "Makanya nikah. Biar tahu, kalau udah jadi pasutri, mau siang mau malam semua sama indahnya," sahut temannya lagi sambil terkikik geli membayangkan pipi gempil Salsa yang pasti sangat menggemaskan jika merona. Ya, mereka semua sudah jatuh hati pada nyonya baru yang sejak sebelum kedatangannya, namanya sudah sangat mewangi di rumah besar tersebut. Bersambung. Bab ke-63. Setelan dengan warna senada, begitu anggun membalut tubuh mungil Salsa. Ia terpukau dengan penampilannya sendiri. "Pakaiannya ajaib, bebek bisa terlihat seperti angsa,"
Gumam Salsa menatap pantulan diri pada cermin yang mengelilingi walk-in closet. Sesaat ia berputar-putar, merasa bagai putri di negeri dongeng. Oh, bukan-bukan. Aku terlihat cantik karena aku perempuan. Coba kalau laki-laki, pasti ganteng. Ya, begitu. Aku memang cantik dari sananya. Tambahnya sambil terkikik geli. Hingga akhirnya dia teringat pada 3 wanita yang tadi ia minta untuk menunggu di kamar selama ia mandi. Duh, malah asyik sendiri, mereka pasti udah capek nunggu. Pikir Salsa sambil melangkah keluar. Sesaat ia terdiam, tidak ada seorang pun terlihat. Entah kemana 3 wanita yang tadi membantunya. Membuang napas besar, merasa ditinggal, Salsa berjalan menuju meja rias. Di meja besar itu sudah tersedia hair dryer dan peralatan kecantikan lainnya. Ini untuk mengeringkan rambut kan? Tanyanya seraya mengangkat alat pengering rambut yang menyerupai pistol tersebut. Apa aku kelamaan ya? Sampai ditinggal sendiri. Padahal tadi udah minta ditungguin. Pikir Salsa sambil bermenung mengeringkan rambut. Tiba-tiba matanya membeliak, teringat dia sedang berada di kamar Alfie. Mampus, kalau dia datang mendadak bagaimana? Malah belum pakai hijab lagi. Gadis itu terburu-buru hingga tidak menyadari keberadaan seseorang yang kini sudah terduduk di tepi ranjang. Alfie yang sejak tadi tidur merasa terganggu dengan suara pengering rambut yang digunakan Salsa. Hanya saja pria yang nyawanya belum terkumpul sempurna itu tidak menyadari keberadaan istrinya. Sebenarnya suara hair dryer itu tidak nyaring, bahkan bisa terkesan berbisik. Namun, Alfie yang memang tidak bisa terganggu dengan suara sekecil apapun, langsung terbangun karena merasa terganggu. Siapa yang ngevacum ruangan di saat saya tidur? Hardik Alfie dengan matanya yang masih terasa sangat berat. Salsa yang sejak tadi sibuk sendiri, seketika menatap ke cermin besar di hadapannya. Detik selanjutnya manik mata itu membola sempurna. Jeritan Salsa sukses mengembalikan nyawa Alfie seutuhnya. Bagai dikejar hantu, Salsa berlari menaiki ranjang di sisi lain, meraih selimut, menutupi kepala hingga tubuhnya. Alat pengering menjadi senjata yang ia acungkan pada Alfie. Ngapain kamu di sini? Alfie melongo mendapati tingkah ajaib perempuan yang baru beberapa jam lalu menjadi istrinya. Bukankah seharusnya itu pertanyaan dariku? Ngapain kamu di kamarku? Salsa terdiam, mendadak tenggorokannya terasa kering. Melihat Salsa yang tidak mampu menjawab, Alfie menyunggingkan senyum seraya menaikkan sebelah alisnya, terlihat jahil. Menyerahkan diri? Hair dryer yang tadi sudah hampir turun, kini kembali terangkat. Jangan mikir macam-macam. Alfie terkekeh, mengangkat kedua tangan. Ampun Nyonya, pikiran saya cuma semacam. Guraunya gemas melihat pipi Salsa yang memerah karena malu. Oma yang suruh ke sini. Tadi udah ke kamar tamu, tapi semua pakaian udah dibawa kabur ke sini. Jelas Salsa yang nampaknya tidak ingin Alfie berpikir bahwa ialah yang bersemangat memasuki kamar lelaki itu. Alfie memangku dagu dengan sebelah tangan. Ya, kemauan kamu sendiri juga nggak apa-apa. Nggak perlu numbalin Oma. Ujar Alfie, terlalu senang mengerjai istri mungilnya tersebut. Salsa menganga, tidak percaya dengan jalan pikiran lelaki di hadapannya. Aku nggak numbalin, emang kenyataannya begitu. Semakin Salsa membela diri, semakin senang Alfie menggodanya. Pria itu bergerak pelan mendekati Salsa. Bak harimau yang siap memangsa bebek. Mau ngapain kamu? Tanya Salsa panik. Hair dryer kembali teracung menjadi senjata yang ia harap bisa berguna di saat genting. Ngapain? Ya? Tanya Alfie kian dekat. Salsa menyembunyikan diri, bergulung ke dalam selimut. Hair dryer memang tidak berguna saat ini, tidak mampu menakut-nakuti harimau. Ingat ya, aku bisa bikin kamu babak belur. Ancam Salsa tergagap. Tentu saja itu hanya sekedar ancaman. Walau ia sadar pernikahan ini tanpa landasan cinta,
tapi tetap ia tidak akan mau menuai dosa karena menjadi istri durhaka. Alfie tersenyum geli melihat Salsa yang menggulung bagai molen. "Kamu ngapain?" bisiknya seraya meraih ponsel yang sejak tadi berada di dekat Salsa. Ya, saking lelahnya pria itu, tadi ia melempar ponsel secara asal, lalu tertidur dengan mudahnya. Suara ketukan pintu menarik perhatian keduanya. Meskipun enggan, Alfie bergerak turun dari ranjang dan membuka pintu besar itu. Sementara kepala Salsa langsung menyembul, melihat siapa yang datang menyelamatkannya kali ini. "Oma ganggu?" Senyum penuh arti serta lirikan mata Oma ke arah ranjang membuat Salsa malu. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Salsa berlari sambil menarik selimut menuju walk-in closet, mencari hijab yang akan ia kenakan. Senyum Oma kian lebar. "Anak muda memang penuh semangat, ya?" Alfie yang paham arah bicara wanita tua itu mengulum senyum. Semakin Oma salah paham, semakin baik. "Ada apa, Oma? Aku lagi seru." Oma mencebik. "Dasar kau! Ya, ini masih siang. Ibu kalian masih ada di bawah. Ke bawah dulu, beliau mau bicara." Omel Oma sambil menahan tawa. "Tapi, Oma, kami masih sangat capek. 1 jam lagi, ya?" Alfie menawar dengan harapan Salsa masih akan terus bersembunyi hingga bisa kembali ia jahili. "Kau mau menyiksa cucu Oma, ya?" "Oma, cucu Oma itu aku," protes Alfie. "Kau cucu bodoh, pasti kau ingin menyiksa cucuku yang manis," sahut Oma seraya menyipitkan mata, curiga. Di luar dugaan Alfie, Salsa keluar dari persembunyiannya dengan pakaian dan hijab yang telah rapi. Oma, baru aja kami mau turun. Iya kan, Mas?" Kata terakhir begitu sulit keluar dari bibir merah muda alami itu. Terlebih tatapan Alfie yang terlihat berbeda padanya. "Terima kasih, Oma. Engkaulah Dewi penyelamatku." Puji Salsa dalam hati. Bersyukur wanita tua itu datang tepat waktu sebelum dirinya dan Alfie terlibat baku hantam. "Iya, sayang," jawab Alfie seraya mengalungkan lengan di pinggul Salsa. "Astagfirullah!" jerit Salsa, tanpa sengaja menyikut pria yang tiba-tiba mengejutkannya. Tangan yang semula merambat di pinggul Salsa spontan terlepas seiring ringisan Alfie. "Mamas, maaf. Aku nggak sengaja," ucap Salsa panik. Berusaha menyangga tubuh besar Alfie dan sesekali melirik Oma. Oma yang sangat tahu tabiat cucu bodohnya tentu menyembunyikan senyum sambil menoleh ke arah lain. Seolah tidak melihat dan tidak tahu tragedi yang baru saja terjadi. "Dasar licik!" gumamnya seraya melipat bibir. "Nyeri, sayang. Kamu nyikutnya pakai kekuatan tenaga dalam, ya?" "Enggak, aku nggak sadar. Spontan aja." "Sakit ya, Mas?" Wajah Salsa yang terlalu dekat sukses membuat Alfie merasa panas dingin. Bagaimana bisa gadis mungil yang kini telah menjadi istrinya itu terlihat sangat menggemaskan. Oma berdehem. "Oma tunggu di bawah, ya? Ibu juga menunggu kalian. Ada yang mau dia bicarakan." Oma berlalu lebih dulu, tidak kuat melihat tingkah pasangan pengantin baru tersebut. "Oma marah ya, Mas?" tanya Salsa cemas. Tanpa sadar ia kembali menyematkan panggilan Mas untuk sang suami. "Beliau nggak akan marah kalau kamu memperlihatkan perhatian dan rasa menyesal kamu karena telah menyakiti aku," jawab Alfie seraya menahan tawa. Tampaknya mengerjai Salsa akan menjadi hobi baru yang sangat ia suka sejak kini. Bersambung. Bab ke-64. "Loh, Oma kok sendirian? Ibu mana?" tanya Salsa heran, ia menoleh ke segala arah, mencari keberadaan sang ibu. Oma seram menoleh dan murka saat melihat Alfie yang bertubuh besar justru bersandar di tubuh mungil Salsa. "Dasar cucu bodoh! Apa yang kamu lakukan pada Bila?"
Dengan bantuan tongkatnya ia berdiri dan memukul kaki Alfi. Pria yang sedang asyik mengerjai istrinya itu langsung menjauh menyelamatkan diri. Salsa tercengang. Bukankah dia tadi terlihat sangat tidak berdaya? Kenapa sekarang justru bisa lari dengan penuh semangat? Sayang, kau tidak apa-apa. Maafkan suami bodohmu itu. Oma mengusap bahu Salsa lembut. Di bahu itu Alfi sempat mengalungkan lengan. Tapi katanya Mas Alfi lagi sakit, Oma. Belas Salsa. Cucuku, jangan terlalu polos, ya. Kalau kau begini, si bodoh itu akan semakin senang mengerjaimu. Detik selanjutnya Oma melayangkan tatapan membunuhnya pada Alfi. Beruntung rumah mewah itu sudah sepi. Semua orang yang tadi memadati rumah karena acara pernikahan Alfi dan Salsa telah meninggalkan kediaman utama keluarga Hermawan tersebut. Bisa jatuh wibawa Alfi jika ada yang melihat dirinya dikejar dengan tongkat oleh Oma Sera. Masak bos galak dan dingin mendadak jadi samsak. Ibu kemana? Oma? Bukannya ada yang mau dibicarakan? Tanya Salsa yang ternyata lebih memikirkan keberadaan ibunya. Terlebih, memang ada yang ingin dia tanya dan minta penjelasannya pada sang ibu. Oma tidak tahu pasti. Tapi tadi dia menerima telepon dan langsung pergi dengan tergesa-gesa. Jelas Oma Sera dengan sedikit gugup, seperti menyembunyikan sesuatu. Tunggu saja dulu, mungkin sebentar lagi dia kembali. Salsa mengangguk. Mungkin memang harus sedikit lebih sabar untuk mendapatkan penjelasan yang pasti dari sang ibu tentang ayah kandungnya. Tidak jauh dari tempat Salsa dan Oma Sera duduk menikmati camilan dan teh hangat, Alfi menerima pesan dari Raiza. Lelaki kepercayaan keluarga Hermawan itu tengah menjalankan perintah dari sang bos untuk menyelidiki sesuatu. Alfi berdecak kesal melihat gambar yang dikirim Raiza ke ponselnya. Merasa tidak terlalu penting, Alfi segera menyimpan ponsel tersebut dan bergabung dengan Oma dan istrinya. Suasana rumah yang biasanya sunyi, kini menjadi ramai dan hangat karena kehadiran Salsa di tengah-tengah mereka. Perempuan itu membawa energi positif, bahkan dapat membuat Alfi kembali mengeluarkan sisi kekanak-kanakannya setelah sekian lama membungkus diri dalam ekspresi datar dan cuek. Berusahalah dalam 40 hari ke depan, tidak ada pertengkaran di antara kalian. Oma memberi nasihat serius kepada pengantin baru yang sejak tadi asik bergelut itu. Alfi dan Salsa mengangguk, mendengarkan nasihat Oma Sera dengan baik. Mereka sadar awal mula pernikahan ini tujuannya hanyalah memenuhi keinginan Bu Rumi dan Oma Sera, tapi mereka juga sadar pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Meskipun telah membuat kesepakatan bersama, tapi keduanya tetap mempunyai tekad untuk menjalankan peran sebaik-baiknya sebagai pasangan suami istri hingga waktunya tiba dan mereka bisa berpisah secara baik-baik. Dalam 40 hari, biasanya kalian akan melihat sisi berbeda dari pasangan. Entah itu kebiasaan Alfi yang mungkin membuat Bila tidak nyaman, atau sebaliknya. Di saat itulah kesabaran dan keikhlasan kalian diuji. Tetap ingat, tujuan pernikahan itu adalah ibadah. Berusahalah untuk saling membahagiakan, semoga Allah memberkahi kalian hingga ke anak cucu. Alfi dan Salsa saling lirik. Jika Salsa merasa tersentil dengan wajangan Oma tentang tujuan pernikahan, maka Alfi justru lebih fokus dengan kalimat terakhir. Sungguh isi kepala yang berbeda. Waktu terus berlalu, menit-menit telah berubah menjadi pergantian jam. Nampaknya penantian Salsa untuk dapat berbicara dengan Bu Rumi berakhir sia-sia sebab hingga usai makan malam, ibunya tidak kunjung kembali. Rasanya ingin menyusul sang ibu ke rumah mereka, tapi sejak tadi Oma sudah mewanti-wanti agar pengantin baru tidak keluyuran. Alhasil Salsa hanya bisa menghela napas, menatap jauh ke gerbang utama yang nampaknya tidak ada pergerakan sejak tadi. Entah kapan Bu Rumi akan datang lagi. Bayang-bayang ditinggalkan sang ibu kembali menghantui dan membuat Salsa cemas. Istriku! Tentu sekarang Salsa tahu siapa pemilik suara dan panggilan sok manja itu. Apa ada, Mas? Nungguin ibu, ya? Tanya Alfi yang kini sudah berdiri tepat di samping Salsa. Salsa mengangguk, enggan bersuara.
Tiba-tiba Alfie menyodorkan ponsel milik Salsa yang ternyata sejak tadi ditinggalkan pemiliknya di kamar. Di layar ponsel terlihat panggilan tengah berlangsung dengan sang ibu tercinta. Penuh semangat Salsa menyambar ponsel tersebut. "Makasih, Mas," ucapnya penuh semangat dan senyum yang lebar. "Halo, Assalamualaikum, Ibu. Ibu kemana? Kenapa belum kembali? Kok aku ditinggal sendiri? Katanya ada yang mau Ibu jelaskan. Aku udah nunggu Ibu dari tadi." Rentetan pertanyaan itu membuat Alfie yang tadi tengah menikmati indahnya pemandangan malam kembali menoleh pada gadis mungil di sampingnya. "Hei, nanyanya satu-satu. Yang ada Ibu mabuk dengar pertanyaan kamu kalau langsung sebanyak itu," kau tegur Alfie. Ia kaget, ternyata gadis itu ada bakat cerewet juga. Di seberang telepon Burumi terkikik geli mendengar interaksi putri dan menantunya. "Aku kan takut Ibu tinggal lagi." Satu kalimat itu sukses membuat Burumi dan Alfie sama-sama terdiam. "Nak, Ibu ada keperluan mendadak. Saat ini Ibu di rumah kita. Ibu tidak akan kemana-mana dan gak akan ninggalin kamu lagi karena semua tujuan Ibu sudah tercapai. Tidak ada lagi yang harus Ibu cari, Ibu hanya tinggal melihat kebahagiaan kamu dan menantu Ibu. Menanti cucu dari kalian, lalu meninggalkan dengan tenang. Ibu, aku gak suka Ibu bicara tentang kematian. Ibu akan panjang umur hingga ratusan tahun ke depan," sahut Salsa yang selalu takut dengan perpisahan. Burumi terkekeh. Senang sekali mendapat sayang yang begitu tulus dari putri yang sangat ia cintai. Namun, rasanya hidup ratusan tahun ke depan terlalu berlebihan. Sementara Alfie, lagi-lagi wajah tampan itu bersemu merah. Jangan tanya kenapa sebabnya, tentu saja pernyataan Burumi yang menanti cucu dari mereka. Entah kenapa seharian ini pikiran Alfie begitu liar. Sadar otaknya sedang tidak beres, Alfie membuka jaket dan memebalutkannya ke tubuh Salsa. Ukuran jaket yang terlalu besar membuat Salsa benar-benar terbenam dalam balutan pakaian hangat tersebut. "Di sini dingin, segeralah ke kamar," bisiknya sambil berlalu pergi, kembali ke dalam rumah. Sementara Salsa sudah mematung mencerna makna ucapan lelaki itu. "Nak, besok Ibu akan ke sana. Sekarang kamu istirahat ya. Kalian pasti lelah setelah acara tadi," ucap Burumi di seberang telepon. "Iya, Bu, kalau begitu aku matikan, ya." Setelahnya, Salsa dan Burumi menyudahi panggilan. Hangatnya jaket Alfie, serta aroma khas pria itu terasa begitu melekat, membuat pikiran Salsa kacau. Membayangkan akan tidur sekamar dengan lelaki itu membuatnya bergidik ngeri. Perlahan ia berjalan menuju kamar tamu. Dia akan tidur di sana. Rasanya terlalu bahaya tidur sekamar dengan induk singa. "Bila, mau kemana, sayang?" Sayang sekali, Oma Sera belum tidur dan lebih dulu memergoki Salsa. Oma, ini mau ke kamar," jawab Salsa gugup. Oma Sera tersenyum penuh arti. "Kan kamarnya di atas, sayang." Iya, lupa. Salsa ke atas dulu ya, Oma. Selamat malam." Demi menutupi rasa gugupnya Salsa segera berlari menuju kamar Alfie. Sepanjang menaiki tangga ia telah membulatkan tekad agar tidak takut. Toh mereka sudah mempunyai perjanjian pranikah. Di sana jelas terisi hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Salsa mengangguk mantap di depan pintu kamar nan besar itu, lalu dengan yakin membukanya. "Mas, kita perlu bicara." Namun, kamar itu kosong. Kemana perginya lelaki itu? Bersambung. Bab ke-65. Setelah mengecek setiap sisi kamar, Salsa bernapas lega. "Syukurlah, dia nggak ada. Jadi aku bisa cepat-cepat mandi, lalu segera tidur." Salsa kembali menikmati waktunya di kamar mandi. Ingatannya kembali pada percakapannya dengan Burumi saat ditelepon. Tadi ia sempat mendengar suara seseorang di dekat sang ibu, walau sedikit samar. Apa mungkin ibunya kedatangan tamu? Atau jangan-jangan itu adalah Sheila?
Bukankah perempuan itu juga sedang berada di kota yang sama? Apa jadinya kalau Sheila tahu pernikahanku? Ya, terlebih aku tidak memberitahunya dan Bapak. Salsa menghela napas. Pak Muhlis bukan ayah kandungnya, itu pasti. Ibunya sendiri yang mengatakan tidak ada kesalahan nama wali dalam ijab tadi pagi. Kening Salsa mengernyit. Alfi terdengar lancar saat prosesi ijab kabul tadi, seolah sudah tahu semuanya. Apa dia sudah tahu lebih dulu? Ya? Tapi harusnya kan dia beritahu aku juga. Pikir Salsa sembari menegakkan punggung. Santoso Bahari. Gumam Salsa seraya beranjak menuju Shire. Bertanya-tanya bagaimana sosok sang ayah dan di mana keberadaan lelaki itu kini. Apa lelaki itu tidak mencarinya sama sekali? Bahkan sekarang dia sudah menikah dan lelaki itu tidak datang untuk sekedar mengucapkan selamat. Siapa dia sebenarnya? Usai mandi, Salsa berjalan menuju lemari sambil melamun, memikirkan ayah kandung dan ibunya sendiri. Saat membuka lemari yang seharusnya berisi deretan baju tidur, kening Salsa mengernyit heran. Satu persatu pakaian di dalam lemari ia tarik, dilihat sesaat, merinding, lalu dikembalikan ke tempat asalnya. Kenapa pakaian normal tadi berubah jadi kurang bahan begini? Malah tipis-tipis menerawang, kan bisa masuk angin. Di sisi lain berisi gamis-gamis panjang yang justru aneh jika ia kenakan di saat tidur. Lemari selanjutnya malah semakin tidak masuk akal. Gaun-gaun mewah yang bahkan Salsa bingung akan digunakan untuk apa nantinya pakaian itu. Setelah membuka semua pintu lemari yang seharusnya berisi pakaiannya, Salsa menghela napas frustasi sambil gigit jari. Tidak ada pakaian yang normal, bahkan baju yang ia bawa dari rumah juga entah pergi kemana. Ya Allah, kemana perginya pakaian normal tadi? Ujar Salsa risau. Pasalnya sudah beberapa menit ia habiskan untuk mencari baju, tapi tidak kunjung menemukan yang sesuai. Ia menatap pantulan diri yang kini hanya mengenakan piyama di atas lutut, terlalu ekstrem jika keluar dengan keadaannya saat ini. Namun, ia harus mencari Bu Eni, meminta bantuan wanita itu untuk menemukan pakaiannya. Bodoh amatlah, pakai yang ada dan segera tidur. Salsa meraih satu gamis dengan warna saft. Setelah mengenakannya, ia meringis melihat banyaknya batu payat yang menghiasi gamis tersebut. Nikmat sekali pasti tidur di atas bebatuan ini. Alhasil dengan berat hati Salsa mengganti kembali pakaiannya dengan lingerie merah muda. Walau masuk kategori terbuka, setidaknya yang satu itu tidak terlalu tipis dan tidak terlalu mengekspos bagian sensitifnya. Ini nggak ada yang lebih kecil lagi? Kenapa nggak sekalian yang macam kemben aja? Omelnya melihat tali lingerie yang begitu kecil. Berjalan jinjit, lalu mengintip suasana kamar. Aman, masih tidak terlihat tanda-tanda keberadaan Alfi. Secepat kilat Salsa berlari memasuki selimut. Alhamdulillah, mungkin malam ini dia memang nggak tidur di sini. Baguslah, dari sekian banyak kamar di rumah ini, seharusnya dia bisa gunakan satu, ya kan? Salsa tersenyum puas. Lalu, berusaha memejamkan mata. Sedangkan di luar kamar, Alfi tengah meringis menahan sakit di telinga. Oma menjewer lelaki itu bak anak kecil nakal sambil menariknya agar kembali ke kamar. Bukannya menemani istri, malah sibuk sama Reza. Istri kamu itu Bila, bukan Reza. Omel Oma sambil menahan tawa. Entah kapan terakhir kali ia menjewer kuping cucunya itu. Rasanya sekarang ia kembali muda, bisa berinteraksi sedekat ini dengan Alfi lagi. Sudah bertahun-tahun ia kehilangan sosok Alfi yang penurut dan manis seperti saat ini, terutama sejak tragedi beberapa tahun yang lalu. Iya, Oma. Sakit. Ringisnya tanpa berniat melepaskan diri. Hingga tiba di depan pintu kamar. Masuk! Titah Oma sambil berkacak pinggang. Alfi tersenyum lembut, lalu tiba-tiba mengecup pipi Oma sesaat. Sehat-sehat ya, Oma? Aku sayang Oma. Detik selanjutnya pria itu sudah hilang di balik pintu,
meninggalkan Oma Sera yang masih terpaku dan terharu dengan perlakuan tidak biasa cucunya. Dasar cucu bodoh, dia kira aku selalu berdoa hidup lebih lama karena apa? Ya pasti karena aku mau lihat dia bahagia dulu sebelum meninggal. Wanita tua itu menuju lift yang biasa membantunya naik turun ke lantai atas rumah mewah tersebut. Bagaimana? Sudah kalian jalankan dengan baik? Tanya Oma pada Bu Eni dan dua wanita muda berseragam yang telah menunggunya di depan lift. Sudah, Nyonya. Semua sesuai instruksi. Sahut Bu Eni sambil sedikit membungkuk. Oma tersenyum manggut-manggut. Tapi aku mau memastikan lagi. Tolong buatkan 2 minuman kesehatan, biar aku yang antar. Apa perlu ditambah obat itu, Nyonya? Tanya Bu Eni memastikan. Oma terkekeh. Enggak perlu. Aku rasa iman cucuku tidak terlalu kuat jika berurusan dengan Bila. Dia pasti tergoda tanpa bantuan obat apapun. Aku cuma perlu memastikan energinya cukup. Oma Sera memukul pelan bahu Bu Eni sambil tertawa. Sesuai harapan Oma, di kamar pengantin tengah terjadi huru-hara. Salsa yang hampir memasuki alam mimpi dibuat kaget dengan kedatangan Alfi yang tiba-tiba menindih dirinya. Alfi yang tidak menyadari Salsa berada di dalam selimut sontak kaget dan meloncat turun dari ranjang saat perempuan itu menjerit dan menendang. Kembali ke wujud kepompong, Salsa membalut tubuh dan hanya menyembulkan wajahnya saja. Mas ngapain di sini? Malah nanya, ini kan kamar aku. Ya mau tidurlah. Jawab Alfi di sela rasa kagetnya. Dia lupa Salsa ada di dalam ruangan itu. Kamu ngapain jadi kepompong lagi? Tanyanya heran. Itu bajuku nggak ada yang normal. Ucap Salsa pelan. Kening Alfi mengernyit. Tanpa banyak tanya ia segera menuju lemari pakaian milik Salsa. Sesuai dugaan, isinya benar-benar di luar nalar. Bahkan tanpa sadar, ia membayangkan Salsa mengenakan pakaian kurang bahan itu. Jadi karena ini Oma Gigi sekali menyuruhku ke kamar. Ia memijit pelipis sambil tersenyum, mengingat kelakuan sang Oma. Sebelum pikirannya semakin liar kemana-mana, Alfi kembali menutup pintu lemari itu dan membuka lemari miliknya. Memilih satu kemeja yang cukup besar untuk dikenakan Salsa. Saat ia kembali, Salsa sudah duduk manis di ujung tempat tidur, menyambutnya dengan senyum lebar, memamerkan gigi yang rapi dan bersih. Perlahan Alfi mendekat, dan detik selanjutnya. Oh, sakit, Mas. Keluh Salsa sembari mengelus dahi mulusnya yang mendapat jentikan dari Alfi. Salah sendiri bikin panik. Kenapa nggak dari tadi, sih? Omel lelaki itu menatap Salsa yang telah mengenakan mukena. Sementara di depan pintu, Oma yang sempat mendengar jerit manja Salsa kian salah paham. Wanita itu menutup mulut menahan tawa riangnya. Sepertinya ramuan ini nggak dibutuhkan sekarang. Tanpa mengulur waktu ia kembali ke kamarnya dengan senyum yang tidak kunjung pudar dari bibir tua itu. Senangnya dalam hati, kalau bercicit dua. Bersambung. Bab ke-66. Mas harus ingat perjanjian kita, gak ada sentuhan fisik. Peringat Salsa. Alfi menghembuskan napas besar. Aku bukan suami durjana yang suka menyiksa istri. Aku gak akan tega menyuruh kamu tidur di sofa, tapi aku juga gak akan bisa tidur di sofa sempit itu. Mereka berdua tengah memperdebatkan tempat tidur malam ini. Keduanya menatap sofa di ujung tempat tidur. Sebenarnya sofa itu cukup besar, tapi tetap tidak akan nyaman untuk tubuh besar Alfi. Sementara pria itu tidak mau Salsa yang tidur di sana, dia tidak setega itu. Besok aku akan usahakan kita segera pindah ke rumah kita, atau apartemen dekat kantor agar kejadian ini nggak terjadi lagi. Tapi untuk malam ini mau tidak mau kita harus tidur di ranjang yang sama. Salsa menoleh dengan mata membeliak, mendekap erat tubuhnya. Melihat reaksi Salsa, Alfi mendengkus. Tenang aja, aku di ujung sini, kamu di ujung sana. Nah, semua bantal kita jadikan pembatas di tengah-tengah.
bagaimana? Melihat gunungan bantal yang membatasi mereka, akhirnya Salsa sedikit merasa lega. Alfie telah berbaring. Tidurlah, bahkan dari sini aku nggak bisa lihat kamu. Meski masih sedikit ragu, Salsa akhirnya berbaring. Sesekali ia mengintip Alfie dari celah bantal, sekedar memastikan lelaki itu tidak bergerak mendekati gunungan bantal pembatas. Tempat tidur yang sangat empuk membuat Alfie bisa merasakan Salsa yang tidak bisa tidur. Sejak tadi wanita itu terus bergerak-gerak hingga turut mengganggu Alfie. Akhirnya pria itu kembali duduk. Melihat Alfie duduk, sigap Salsa juga ikut duduk. Ada apa, Mas? Kamu nggak bisa tidur karena seranjang sama aku, ya? Salsa menggigit bibir. Aku belum terbiasa sekamar dengan lelaki, apalagi seranjang. Jelas Salsa pelan seraya menunduk. Entah kenapa, meskipun tahu ini pengalaman pertama Salsa, tapi mendengar pengakuan itu langsung dari sang istri justru membuatnya hatinya berbunga-bunga. Tanpa ragu ia menarik selimut dan membentangkannya di lantai. Ya sudah, kamu tidurlah yang nyaman. Aku dibawa aja. Tanpa menunggu jawaban Salsa, Alfie merebahkan tubuh di atas selimut yang telah ia bentang di lantai. Sesaat Salsa terdiam menatap punggung kokoh yang kini meringkuk di lantai. Bukankah sekarang terasa lebih aman? Salsa kembali merebahkan tubuh, menggulung tubuh dalam mukena yang masih ia kenakan. Namun, tiba-tiba di kepalanya terlintas tentang istri durhaka. Bisa-bisanya membiarkan suami yang notabene adalah imam dalam keluarga kecilnya meringkuk di lantai, sementara ia tidur nyenyak di kasur. Menghembuskan napas besar, Salsa kembali duduk dan turun dari ranjang. Mas tidur di atas saja, nggak apa kok. Alfie yang memang belum tidur tersenyum penuh arti. Benar? Entar kamu nggak nyaman lagi. Serius, naiklah. Aku akan langsung tidur setelah ke toilet. Salsa berlalu menuju toilet. Dengan semangat Alfie kembali naik ke atas ranjang. Memeluk guling dan kembali pura-pura tidur. Sudah lebih 30 menit dia memejamkan mata, berpura-pura tidur sambil menunggu Salsa kembali dari toilet, tapi hingga hampir 1 jam menanti, istrinya tidak kunjung kembali. Dia ke toilet atau bikin toilet? Kok lama banget perasaan? Gumam Alfie. Sempat ragu untuk menyusul, takut perempuan bertubuh mungil itu kembali salah paham. Namun, bayangan Salsa pingsan di kamar mandi membuatnya bergerak cepat menyusul sang istri. Langkah lebarnya melewati walk-in closet. Keningnya berkerut tipis saat mendapati pintu kamar mandi tidak terkunci. Benar saja, wanita itu tidak ada di dalam sana. Kemana perginya? Panik, Alfie bergegas kembali. Rasanya tidak mungkin kabur, mengingat mereka ada di lantai 2. Tapi kemana hilangnya? Apa selain bisa bela diri, sang istri juga punya ilmu menghilang? Berbagai pertanyaan itu segera menguar seketika saat tanpa sengaja sudut mata pria itu melihat kaki terjuntai dari sofa yang memang tersedia di walk-in closet. Biasanya sofa kecil itu ia gunakan saat mencoba mengenakan sepatu, atau memilih dasi yang terdapat pada meja di tengah ruangan. Bisa-bisanya Salsa tertidur nyenyak di atas sofa kecil tersebut. Alfie menghembuskan napas besar sambil menggeleng pelan. Ternyata sejak tadi dia menunggu orang yang sedang tidur. Tanpa kesulitan yang berarti, Alfie mengangkat tubuh kecil itu kembali ke ranjang besar mereka. Pria itu menurunkan tubuh Salsa secara perlahan ke sisi ranjang yang seharusnya memang ditempati Salsa, tapi siapa sangka wanita itu justru mengeratkan pelukannya pada leher Alfie hingga membuat pria itu gelagapan. Tidak mau disebut memanfaatkan keadaan, Alfie membawa Salsa ke sisi lain, tempat yang seharusnya diisi Alfie. Ia merebahkan Salsa dan ikut berbaring di sana. Nah, kalau begini kan gampang. Gumam Alfie, menahan senyum. Senyum penuh kemenangan yang sempat menghiasi wajah tampan itu seketika berubah menjadi kepanikan saat gerakan Salsa semakin menjadi-jadi. Kini, tangan yang semula berada di leher justru turun ke dada bidang suaminya, membuat Alfie panas dingin. Siksaan jenis apa ini ya Allah?
Malam yang panjang terasa semakin panjang karena Alfie benar-benar tidak bisa terpejam. Lihatlah bagaimana Salsa memeluk tubuh lebar Alfie, seolah tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan mereka. Entah sudah berapa kali jakunya naik turun, menahan diri. Bukan hal yang mudah, tapi harus ia lakukan. Tepat sebelum azan subuh Salsa terbangun dari tidur nyenyaknya. Ia meregangkan tubuh dan kembali memeluk bantal guling dengan santai tanpa membuka mata. Namun, saat tangannya merasakan sesuatu yang berbeda pada bantal guling itu, keningnya mengernyit. Seketika ia teringat bahwa dirinya tidur di sofa tanpa membawa guling, lalu guling dari mana ini? Tangan lentik itu terus meraba bagian yang keras aneh. Lembut dan kenyal. Telunjuknya terus menekan bagian berotot di perut Alfie, sementara si pemilik perut sudah kesulitan menahan diri. "Nyonya, bisakah lepaskan saya sekarang?" Gerakan tangan Salsa terhenti. Suara itu tidak asing. Perlahan ia membuka mata dan dalam hitungan detik langsung berhambur ke sisi tempat tidur yang seharusnya ia tempati. Gunungan bantal yang tinggi tidak lagi menjadi penghalang. Salsa bersembunyi, menenggelamkan diri ke tumpukan bantal. Jangan tanya bagaimana wajahnya kini, ia bahkan merasa sudah tidak punya muka. "Kalau mau peluk, nanti lagi, ya? Mas harus mandi, bentar lagi subuh," bisik Alfie menggoda. Tentu dia tahu istri kecilnya itu sedang menahan malu. Saatnya pembalasan, setelah semalaman dia tidak bisa terpejam karena ulah wanita itu. Setelah memastikan Alfie telah meninggalkan ranjang, barulah Salsa berani mengangkat kepala. Matanya melirik ke segala sisi kamar, memastikan pria itu sudah benar-benar pergi. "Ya Allah, apa yang aku lakukan?" Gumamnya frustasi. Pikiran yang mulai liar kemana-mana membuatnya panik dan segera memeriksa diri. Akhirnya ia bernapas lega setelah mendapati diri masih mengenakan mukena yang sama, yang ia kenakan sebelum tidur. "Kamu ini gak sopan banget, gak boleh gitu, tahu?" Omel Salsa pada telunjuknya. Jari itulah yang tadi dengan sadar menekan-nekan otot perut Alfie. Saat Alfie kembali muncul dalam balutan baju koko, Salsa kembali membenamkan diri. Alfie yang gemas melihat tingkah istrinya itu pun terkekeh. Ia mendekat dan mengusap kepala Salsa yang tertutup mukena. "Mas ke masjid dulu ya, sayang. Kamu jangan lalai salatnya." Di balik bantal Salsa memejamkan mata, malu mengingat kelakuannya. Namun, sapaan sayang itu entah kenapa terdengar manis di waktu subuh begini. Seperti hal yang selalu ia impikan dalam sebuah pernikahan, dibangunkan salat subuh dengan manis oleh suami. Bersambung. Bab ke-67. Sejak usai salat subuh Salsa sudah ikut berkecimpung di dapur bersama para pekerja lainnya. Meskipun koki yang bertugas telah berusaha melarang nyonya muda mereka untuk turun tangan, tapi Salsa tetap keras kepala dengan dalih ingin membuat sarapan istimewa untuk sang suami. Padahal, kenyataannya dia ingin menghindari Alfie dan segera keluar dari kamar lelaki itu. Sambil bersolawat Salsa menata menu sarapan buatannya di meja makan. Para pekerja hingga koki yang biasanya bertugas mempersiapkan sarapan setiap pagi, kini badayang-dayang yang hanya mengikuti instruksi Salsa. "Assalamualaikum," sapa Oma yang baru saja keluar dari kamar. Wanita itu sumringah saat melihat Salsa sudah sibuk di meja makan. Oma." "Waalaikumsalam. Ayo sarapan, Oma." Senyum lebar Salsa begitu lepas. Memasak memang salah satu kegiatan yang membuat dia merasa lebih tenang dan bebas. "Ini, kamu yang masak?" tanya Oma sambil menatap takjub hidangan pagi ini. Salsa tersenyum. "Iya, Oma. Sarapan sederhana, tapi insya Allah enak." Oma semakin tidak mampu menyembunyikan rasa bahagianya dan segera duduk. "Oh, iya. Suamimu mana, sayang?" Seketika lidah Salsa terasa keluh. Padahal sejak tadi dia sudah merasa terbebas dari lelaki itu.
tapi Oma justru kembali menanyakan keberadaan lelaki itu. Aku di sini, Oma. Wangi masakan istriku memanggilku agar segera turun. Jantung Salsa semakin tidak aman saat mendengar suara bariton khas suaminya. Oma Sera terkekeh. Kamu ini, baru hari pertama bila jadi istrimu, kenapa langsung disuruh masak makanan kesukaanmu? Kau ini memang tidak ada sabar-sabarnya. Kaki panjang itu terus melangkah menuju meja makan dan mengambil tempat di salah satu sisi. Tentang aroma masakan yang sampai ke kamarnya bukanlah dusta belaka karena memang itulah salah satu alasan yang membuat Alfi segera turun. Sudah lama aroma seperti itu tidak tercium, makanan yang paling ia sukai. Bahkan bisa-bisanya ia berpikir mamanya telah kembali dan memasak untuknya. Alfi sudah terlihat tidak sabar, sementara Salsa masih mematung di tempat. Sayang, mau makan? Ujar Alfi lembut. Seketika Salsa tersentak kaget dan dengan gerakan cepat mengisi piring sang suami. Setelahnya Salsa hendak menjauh, tapi Alfi bergerak lebih cepat. Pria itu menarik tangan Salsa dan meminta perempuan itu duduk di dekatnya. Oma yang diam-diam memantau interaksi pasangan pengantin baru itu terus tersenyum. Acara sarapan pagi benar-benar terasa berbeda untuk Alfi dan Oma. Terlebih menu sarapan yang dibuat Salsa benar-benar enak, persisi buatan ibunya Alfi dulu. Lelaki itu bagai melepas rindu pada sang ibu lewat masakan istrinya. Alfi memang terlihat segar, tapi jejak mata yang tidak terlelap semalaman itu tidak luput dari penilaian Oma. Anehnya, Salsa justru benar-benar terlihat segar, hanya pipinya yang terus bersemu merah. Oma merasa ini sedikit aneh. Kenapa justru Alfi yang terlihat kelelahan? Apa cucunya itu memang perlu bantuan obat kesehatan? Oma berdehem. Al, kenapa Oma perhatikan pagi ini kau terlihat kelelahan? Pertanyaan Oma sukses membuat Salsa senam jantung. Sedangkan Alfi terlihat biasa saja. Dengan santai dia menjawab. Iya, Oma. Tadi malam aku. Pria itu terdiam saat tiba-tiba tangannya dipegang erat oleh Salsa. Sesaat ia melirik ke bawah meja, benar saja Salsa menggenggam pergelangan tangannya. Alfi mendongak, Salsa berusaha terlihat santai seolah pertanyaan Oma tidak mempengaruhinya. Pria itu tersenyum penuh arti. Oma yang melihat Alfi terus menatap istrinya akhirnya kembali salah paham. Tanpa menunggu jawaban Alfi, wanita tua itu terkekeh. Sebenarnya Oma ingin mendoakan kerja keras kalian segera berhasil. Tapi mengingat bila akan melanjutkan studinya, Oma pikir ada baiknya kalian tunda dulu. Oma tidak mau bila kesulitan nantinya, tentang penerus itu kuasa ilahi, jangan terlalu kejat setoran. Oma kembali terkikik geli setelahnya. Akan kami pikirkan lagi, Oma? Jawab Alfi santai. Sedangkan Salsa sejak tadi tidak mampu mengangkat kepala karena malu, entah sudah semerah apa pipinya kini. Soalnya, dia yang paling semangat, Oma. Tambah Alfi yang seketika mendapat cubitan maut dari Salsa. Mas? Rengek Salsa menahan kesal. Alfi tertawa. Kan emang kamu yang paling semangat buat kuliah. Kenapa mukanya jadi makin merah? Goda Alfi yang membuat Oma ikut tertawa lepas. Masih kepikiran perut seksi aku, ya? Bisik Alfi yang lagi-lagi membuat Salsa kalah telak. Wanita itu buang muka. Bisa-bisanya di hari pertama menjadi istri dia digoda Alfi habis-habisan. Udah-udah, biarkan bila makan dengan tenang. Kau tegur Oma setelah menuntaskan tawanya. Tanpa aba-aba Alfi mengelus sayang kepala Salsa yang terbalut hijab. Oh iya, Oma. Rencananya mulai malam nanti aku akan bawa Salsa pindah ke rumah kami. Sendok berisi makanan yang tadi sudah terangkat, kembali diletakkan Oma ke piring. Kenapa cepat sekali? Namanya pengantin baru, Oma. Jawab Alfi singkat, tidak mau repot memikirkan alasan lain. Apa perlu Oma pasang peredam di kamarmu agar kalian lebih nyaman dan mau tinggal lebih lama? Tanya Oma yang nampaknya enggan ditinggalkan secepat itu.
Padahal selama ini dia dan Alfie juga jarang tinggal di rumah yang sama. Bu, bukan, Oma. Sela Salsa cepat, takut kesalahpahaman Oma semakin jauh. Memang tidak bisa hanya diam dan melimpahkan ke Alfie sepenuhnya. Salsa minta pindah ke apartemen yang dekat kantor agar bisa berangkat dan pulang kerja lebih cepat, Oma. Jelas Salsa. Oma tersenyum lembut. Wanita tua itu rasanya tidak tega menolak permintaan Salsa, tapi ia juga merasa sedih jika harus segera berpisah dan kembali merasa kesepian. Apa tidak bisa diundur hingga kalian pulang bulan madu? Salsa menelan saliva. Bulan madu? Bahkan dia tidak memikirkan hal itu sama sekali. Oma, pekerjaan sedang padat. Sekarang aku belum bisa bawa Salsa bulan madu, tapi... Jangan jadi suami pelit. Satu kalimat, tapi sukses membuat Alfie bungkam. Itulah gunanya Riza dibayar mahal, agar dia bisa membantu meringankan pekerjaanmu. Setelah menikah, istrimu adalah prioritas. Bahagianya adalah sumber bahagia perusahaan. Segala sesuatu akan berjalan lancar jika segala haknya engkau penuhi. Alfie menghela napas. Dia menoleh pada Salsa. Mau bulan madu kemana? Memang, lelaki itu tidak memikirkan bulan madu sama sekali karena hubungannya dengan Salsa bukanlah hubungan yang memerlukan bulan madu. Jika pergi, sepertinya mereka tetap akan sibuk masing-masing. Bahkan Alfie lebih merasa kamarnya sebagai tempat bulan madu. Jika keluar dari rumah besar itu, tidak ada kemungkinan mereka bisa saling menggoda seperti sekarang. Meskipun kegiatan menggoda Salsa hanya sebatas karena seru, bukan karena adanya perasaan khusus, tapi tetap saja hal baru itu menyenangkan untuk Alfie. Ada hiburan tersendiri bisa membuat Salsa menunduk malu, pipi tembemnya bersemu merah. Belum sempat Salsa menjawab, ponsel Alfie lebih dulu berdering. Sebentar ya. Ucapnya sambil menerima panggilan tersebut. Beranjak sedikit jauh dari meja makan. Tidak lama kemudian ia kembali dengan raut wajah tidak tenang. Ayo, kita ke rumah ibu sekarang. Bersambung. Bab ke-68. Setelah semua kebaikanku, sekarang kau mau kita bercerai? Kau gila ya? Suara lantang pria patuh baya itu benar-benar menarik perhatian banyak orang, khususnya tetangga di sekitar perumahan. Untungnya tidak ada yang terang-terangan menguping, hingga Bu Rumi tidak perlu sampai menyumpal mulut lelaki yang kini berteriak-teriak, membuat ia malu di pagar rumahnya. Ibu, kenapa ibu mau berpisah dari bapak? Ibu sudah nggak sayang Sheila, ya? Suara Sheila bergetar, matanya berkaca-kaca. Bu Rumi menoleh, mengelus lembut wajah Sheila yang memar di beberapa bagian. Ibu sangat menyayangimu, nak. Tapi hubungan ibu dan bapak memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sheila terseduh-seduh. Setelah aku yang ditinggal suami, sekarang ibu juga berniat meninggalkan bapak. Kenapa? Apa karena aku bukan anak kandung ibu? Suara Sheila semakin kecil kala menyebut kalimat terakhir. Kening Bu Rumi mengernyit dalam. Siapa yang mengatakan itu padamu? Sheila bungkam dan buang muka. Jadi karena itu kau berbuat semena-mena pada kakakmu? Nada suara Bu Rumi kian meninggi. Sheila tersentak, tangisnya semakin pecah. Aku nggak ada semena-mena, Bu. Aku sangat menyayangi kakak, tapi dia ninggalin aku. Padahal... Bu Rumi berdiri. Sejak tadi wanita paruh baya itu menahan diri untuk tidak menemui Pak Mukhlis yang terus menjerit-jerit di luar sana, tapi sepertinya lelaki keling itu memang perlu diberi pelajaran. Berarti benar dugaan ibu, kamu disuruh bapak kesini kan? Tanya Bu Rumi tanpa menoleh. Sheila menggeleng kuat sambil berdiri, meraih lengan Bu Rumi. Enggak, Bu, bapak memang menyuruh Sheila ke kota, tapi untuk menyelesaikan kuliah. Dada Bu Rumi kian sesak mendengar jenjang pendidikan yang dulu mati-matian ia usahakan mencari biayanya demi putri tercinta. Tapi nyatanya suami serakah membuat harapannya pupus sebelum berkembang.
Bahkan lelaki tidak tahu diri itu justru membohongi dan membodohinya. Sheila sendiri yang nekat mencari kakak ke kosnya. Tapi kakak nggak ada, Bu. Sheila justru dianiaya orang gila. Makanya Sheila telepon bapak. Sheila nggak tahu kalau akhirnya bapak hubungi ibu lagi setelah sekian lama. Sheila rindu ibu. Bagi anak kecil, Sheila memeluk Bu Rumi erat. Untuk rindu yang menyesakan, dia memang tidak berbohong. Meskipun sempat kecewa saat mengetahui kenyataan bahwa Bu Rumi bukanlah ibu kandungnya, tapi Sheila sangat menyayangi wanita itu. Seluruh ingatan dari masa kecilnya hanya berisi kenangan manis dengan ibu dan kakak perempuannya. Semua berubah semenjak Pak Mukhlis membuka tabir kebenaran itu. Tidak sampai di situ, lelaki itu juga sukses menanam kebencian dan rasa iri di hati putrinya pada Salsa. Adik kesayangan yang dulu patuh dan manis, berubah menjadi monster matre yang menakutkan. Bahkan tanpa perasaan merebut calon suami kakaknya sendiri atas perintah bapaknya. Bu Rumi membalas dekapan Sheila. Walau bagaimanapun wanita parubaya itu tidak pernah membedakan kasih sayangnya pada Salsa dan Sheila, karena itulah dia selalu meminta Salsa untuk menjaga adiknya. Bagi Bu Rumi, Salsa dan Sheila sama-sama putrinya tanpa peduli terlahir dari rahim siapa. Tunggu di sini, tubuhmu pasti masih sakit-sakit. Biar ibu temui bapak dulu. Sheila mendongak, mata yang masih basah itu menatap penuh harap. Bu, jangan terlalu keras pada bapak, ya? Walau menyebalkan, tapi dia bapakku. Bu Rumi menghela napas, lalu mengangguk pelan. Setelah Sheila kembali duduk dengan tenang di sofa ruang tamu, Bu Rumi keluar dari pintu rumah. Akhirnya keluar juga kamu, ya? Teriak Pak Mukhlis, menyambut wanita yang sebentar lagi akan berstatus sebagai mantan istrinya itu. Mau apa kamu membuat keributan di depan rumah orang? Kamu pikir ini kampung halamanmu? Sampai-sampai kau berani bertingkah sesuka hatimu. Nada datar serta sorot mata Bu Rumi sebenarnya sukses melunturkan rasa percaya diri Pak Mukhlis. Wajar, siapa yang berani melawan wanita yang dulu sangat mumpuni di bidang bela diri itu? Jadi jangan heran jika putrinya bisa bela diri, bibitnya memang dari ibunya sendiri. Sampai hati kau meninggalkan aku setelah aku merawat dengan baik kedua putri kita dalam keterbatasan. Lihat rumahmu, sangat cantik dan terawat. Bisa-bisanya kau hidup dengan enak, sementara kami di kampung dengan rumah yang hampir sujud karena reotnya. Suara Pak Mukhlis merendah, mengiba-iba seolah dirinya lah korban yang paling tersakiti dalam kisah ini. Bu Rumi berdecih. Jika kamu berharap mendapat perhatian banyak orang dengan karangan menyedihkan itu, maka aku harus jujur. Tidak akan ada yang peduli padamu di sini. Ini kota, setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, gak ada waktu memikirkan masalahmu. Benar saja, Pak Mukhlis menoleh ke sekitar. Beberapa orang memang terlihat menoleh sambil berlalu, tapi tidak ada yang sengaja tinggal untuk melihat keributan yang ia ciptakan. Jika ini di desa, sudah dipastikan sekeliling pagar dipenuhi warga yang ingin tahu dan mencari gosip. Oke, sekarang beritahu aku, jantan mana yang membuatmu berpaling dariku? Kini suara Pak Mukhlis tidak lagi setinggi tadi. Aku bukan orang sepertimu yang berkhianat dalam pernikahan. Kau masih amnesia dengan semua kesalahanmu? Bu Rumi melipat tangan di dada dan mulai berjalan menuruni teras. Kau menyalahkanku karena anak durhaka itu tidak mau bertemu denganmu? Itu salahmu yang terlalu haus harta sampai terlalu lama meninggalkannya di desa. Asal kau tahu, 2 kali dia kembali ke desa, 2 pula lelaki yang dia bawa sebagai kekasih dan calon suami. Bahkan yang pertama sampai berbuat mesum di perkebunan. Dengan bangga Pak Mukhlis menceritakan sesuatu yang menurutnya adalah aib Salsa. Jika bukan karena aku, putrimu itu pasti sudah diarak keliling kampung dan dinikahkan secara paksa. Tambah Pak Mukhlis pongah. Assalamualaikum, Pak. Pak Mukhlis tersentak saat mendengar suara yang tidak terdengar asing dari belakang. Benar saja,
Saat menoleh ia harus menelan saliva dengan susah payah karena kagetnya. Bagaimana bisa Salsa ada di sana? Tiba-tiba rasa cemas memenuhi dada. Curiga Salsa telah membongkar tabiat dan kebohongannya. Oh, ternyata kau sudah bertemu ibumu. Yah, jangan-jangan kau penyebab ibumu mau bercerai dariku. Tuduh Pak Mukhlis dengan mata membeliak. Seperti biasa, dia tidak akan mau terlihat salah. Berbagai cara akan dia lakukan agar kesalahan orang lain lebih terlihat hingga kesalahan dirinya tertutupi dan terlupakan. Salsa yang tidak tahu apa-apa tentu kaget mendengar pernyataan Pak Mukhlis. Cerai? Tanyanya terbata sambil menoleh pada Bu Rumi yang juga tidak kalah kaget melihat kedatangan putrinya. Nak, kenapa kamu kemari? Mana Alfi? Tanya Bu Rumi sambil bergegas mendekati pagar. Alfi? Kalau aku tidak salah, itu nama pria Tonggos yang dulu kedapatan mesum denganmu di kebun teh itu kan? Sahut Pak Mukhlis cepat, tentu agar kesalahan Salsa terus menjadi sorotan utama. Tutup mulutmu! Dia suami Salsa! Hardik Bu Rumi. Pak Mukhlis terperangah, lalu tersenyum penuh arti setelahnya. Wah, ternyata memang si Tompel itu jodohmu, ya? Bagus-bagus. Bapak lihat dia juga kaya. Kau pasti akan bahagia. Kalau begitu, tolong kau kenalkan lelaki yang terakhir kali kau bawa ke rumah pada adikmu, ya? Kasihan Sheila, dia akan segera menjanda. Bu Rumi yang sudah menahan geram sejak tadi langsung membuka pintu pagar dengan kasar hingga menghantam Pak Mukhlis tanpa ampun. Orang ini, bisa-bisanya aku menikahi lelaki seperti dia. Ya Allah! Sesal Bu Rumi dalam hati. Sementara Pak Mukhlis menjerit kesakitan. Sheila berlari dari dalam rumah, ingin menyelamatkan sang bapak. Bersambung. Bab ke-69. Mas, aku boleh minta sesuatu? Pinta Salsa sesaat sebelum turun dari mobil. Alfi menoleh dengan tatapan penuh tanya. Kalau udah panggil Mas selembut itu, gimana mau nolak? Jawab Alfi sambil tersenyum. Mau minta apa? Kis? Tapi keadaan darurat sayang, itu Bapak. Bukan nih, mesum. Sahut Salsa cepat sambil melotot marah. Alfi terkekeh. Sempat-sempatnya lelaki itu menggoda Salsa, sementara di depan sana Pak Mukhlis tengah menjerit-jerit dari luar pagar rumah Bu Rumi. Dia melirik rumah mertuanya sesaat. Masih aman, Bu Rumi belum meladeni lelaki parubaya di luar pagar rumah sehingga Alfi bisa sedikit merasa lega. Sejak tadi dia kebut-kebutan sepanjang jalan demi memastikan mereka tiba tepat waktu, cemas Pak Mukhlis berbuat nekat pada Bu Rumi. Jadi mau apa, Tanyanya pada Salsa yang nampaknya juga terus melirik ke arah rumah. Aku mau Bapak tahu kalau kita sudah menikah, tapi aku mau kamu pakai gigi dan tompel palsu itu lagi. Alfi melongo. Salsa bila Maeswari, istri mungilku, setelah penyamaranku terbongkar, aku nggak pernah bawa barang-barang itu lagi. Salsa menghembuskan napas besar. Kalau begitu, Mas jangan ikut turun, ya? Kenapa? Kening Alfi berkerut. Aku nggak suka keributan. Bapak pasti akan murka luar biasa kalau tahu kita menikah. Aku tahu dia ingin kamu menikahi Sheila, bukan aku. Adik kamu yang udah nikah itu. Dia mau poliandri. Alfi tercengang. Salsa berdecak kesal. Bukan, tapi kan suaminya udah masuk penjara. Alfi mengusap kasar wajahnya. Ya salam, suaminya baru masuk penjara, belum masuk neraka. Bapak nggak akan mau mengakui Judo sebagai menantunya lagi. Dia pasti malu ke orang desa. Sheila juga nggak akan kuat menunggu lama suaminya yang mendekam di penjara. Terlebih di kampung dia pasti jadi bahan omongan. Ujung-ujungnya ya gugat cerai. Terakhir ke kampung Bapak kan udah bilang ke kamu, Mas. Sheila bakal menjanda dan dia mau kamu jadi suami putrinya setelah itu. Kamu lupa? Alfi mengedikkan bahu. Aku jarang mengingat hal nggak penting, tapi aku ingat perjanjian kita bahwa pernikahan ini boleh diketahui keluarga kita.
Salsa menatap Alfi lama hingga pria itu menaikkan alis, menanyakan arti tatapan itu. Kalau kamu lupa, Bapak bukanlah ayah kandungku. Keheningan seketika menyelimuti kendaraan mewah tersebut. Alfi tidak tahu harus merespon seperti apa sebab dirinya juga belum menemukan jawaban dari segala pertanyaan yang muncul sejak kemarin pagi. Sudut mata Salsa mendapati Bu Rumi sudah berada di teras rumah. Ia melepas sabuk pengaman. Aku harap Mas mau mengabulkan permintaanku. Aku turun dulu, Mas bisa tinggalkan aku. Salsa turun dan perlahan berjalan mendekati Pak Mukhlis yang masih berbicara. Sementara Bu Rumi sudah terlihat serba salah melihat kedatangan putri kesayangannya. Tidak menduga Salsa akan datang sepagi ini. Sementara itu di dalam mobil Alfi terus memantau sambil menghubungi orang kepercayaannya. Bagaimana hasilnya? Ia memijit pelipis setelah mendengar jawaban di seberang telepon. Cari tahu bagaimanapun caranya. Ia kembali menoleh ke pagar rumah setelah memutus sambungan telepon. Senyumnya terbit saat melihat Pak Mukhlis meraung kesakitan setelah dihantam pagar rumah oleh Bu Rumi. Rasa cemas yang sempat hinggap, kini sirna sudah. Bisa-bisanya aku meragukan ibu dan si mungilku. Ia terkekeh dan menggeleng pelan. Hampir melupakan kenyataan tentang istri kecilnya yang jago bela diri. Siapa sangka mertuanya juga tidak kalah berani? Ibu, Bapak kenapa? Tanya Sheila yang sejak tadi juga kesulitan menahan nyeri di kaki yang ia paksa berlari. Ibu mau buka pagar, Bapak mengganggu. Sahut Bu Rumi sambil merangkul bahu putri kesayangannya. Menyadari keberadaan Salsa, Sheila tersenyum lebar. Kakak apa kabar? Aku cari kakak sampai ke kos yang ada orang gilanya. Lihat, Kak, aku habis dipukuli orang gila. Salsa memang cukup kaget melihat keadaan Sheila. Walau tadi malam dia sudah menduga adiknya berada di kediaman sang ibu. Meskipun lama tidak saling sapa, Salsa masih sangat hafal nada manja adik yang dulu sangat ia sayangi itu. Kenapa tidak telepon sebelum datang? Tanya Salsa yang masih belum sadar jika Bu Rumi telah memblokir nomor Sheila dan Pak Mukhlis dari ponselnya. Udah, ngobrolnya di dalam aja, yuk. Potong Bu Rumi sebelum Sheila buka suara. Sini aku bantu. Seperti biasa, Salsa tidak pernah tega melihat Sheila terluka. Tanpa banyak tanya, ia langsung meraih lengan Sheila dan membantu adiknya berjalan kembali ke dalam rumah. Sementara itu, Pak Mukhlis yang masih terduduk di depan pagar menatap Bu Rumi penuh harap. Kamu gak mau bantu aku, Dek? Sakit banget loh kena pagar. Bu Rumi menoleh dengan kening berkerut dalam. Bantu apa? Pindah alam? Pak Mukhlis menelan selaiva dengan susah payah. Ia melirik Salsa dan Sheila yang telah sampai di teras. Anak-anak aja bisa akur, masa kita enggak? Bu Rumi berdecih. Tidak aku jadikan Mukhlis geprek saja, harusnya kau sudah bersyukur. Kalau mau masuk, silakan usaha sendiri. Dan cuma boleh sampai teras. Ingat, awas kalau berani lebih. Tidak hanya dari rumahku, aku pastikan kau keluar dari dunia ini. Kemarahan Bu Rumi bukan sesuatu yang dengan mudah luntur dan terlupakan. Bukan sebentar waktu yang dihabiskan Pak Mukhlis untuk menipu dan memanfaatkan kepolosan putri kesayangannya. Bagaimana dia bisa tahan menjalin hubungan dengan lelaki yang terang-terangan telah membedakan kasih sayang untuk putrinya? Mustahil. Terseok-seok Pak Mukhlis berusaha mencapai teras. Berbagai cara menyedihkan ia lakukan agar mendapat rasa iba dari wanita yang masih berstatus istrinya itu, tapi hasilnya nihil. Bu Rumi sama sekali tidak peduli. Perasaan Pak Mukhlis semakin tidak nyaman, takut Salsa telah menceritakan semua perlakuan buruknya. Lelaki parubaya itu masih belum sadar, tanpa Salsa ceritakan, istrinya sudah banyak mencari tahu. Nak, kenapa datang sendiri? Mana suamimu? Tanya Bu Rumi setelah ikut bergabung di ruang tamu. Tadi dia yang antar kok, Bu,
Salsa yang suruh pulang soalnya. Kakak udah nikah? Tanya Sheila kaget, bahkan tanpa sadar memotong ucapan Salsa. Iya, Neng. Udah nikah sama pacarnya yang tonggos itu dia? Sahut Pak Mukhlis dari teras rumah. Bu Rumi ingin angkat suara, tapi genggaman tangan Salsa segera menghentikannya. Ia menoleh dan menatap Salsa bingung. Putri kesayangannya hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Mau tidak mau Bu Rumi harus menahan diri walau tidak mengerti maksud dan tujuan putrinya. Wanita paruh baya itu menghempaskan punggungnya ke sandaran sofa. Emosinya benar-benar diuji dengan kedatangan Pak Mukhlis. Kak, pria yang terakhir kali kakak bawa ke rumah itu bos kakak, ya? Tanya Sheila tiba-tiba. Salsa dan Bu Rumi menoleh bersamaan. Sedangkan di teras rumah, Pak Mukhlis mempertajam indera pendengarannya. Melihat Salsa hanya diam saja membuat Sheila kian bersemangat. Aku sempat lihat dia di kantor tempat kakak kerja. Kata security dia bos pemilik perusahaan. Kok bisa kakak dekat sama dia? Salsa menarik napas dalam, perasaannya tidak nyaman sama sekali. Nggak perlu kakak jawab, aku nggak sekepo itu, kok? Sheila terkekeh. Tapi kalau bisa tolong bantu aku untuk bekerja di tempat kakak juga dong, aku mau kok jadi cleaning service. Permintaan Sheila justru semakin membuat Salsa pusing. Tentu dia sangat paham maksud dari keinginan adiknya itu. Bersambung. Bab ke-70. Aku nggak bisa janjikan apapun, Shel. Salsa berusaha menolak permintaan Sheila secara halus. Meskipun pernikahannya dan Alfie tercipta bukan karena saling menginginkan, tapi Salsa tetap tidak merasa nyaman jika yang berusaha mendekati lelaki itu adalah adiknya sendiri. Rasanya seperti mengulang kisah lama meskipun yang ini tanpa rasa cinta. Kening Sheila mengernyit. Loh, kan kakak dekat sama pemilik perusahaan. Masak bantu aku buat masuk aja nggak bisa, kak? Padahal ngajak dia ke kampung aja kakak bisa. Sheila. Kau tegur Bu Rumi. Bu, aku cuma mau kerja, kok. Aku mau usaha biar nggak ngerepotin siapapun. Bu Rumi menghela napas dalam, sejak dulu dia memang sangat hafal keras kepala Sheila. Nak, ibu tahu dan sangat mengerti kondisi kamu, tapi kamu nggak bisa maksain kakakmu. Kalau kamu memang butuh kerjaan, ya sudah, besok ikut ibu kerja di toko roti. Sheila berdecak kesal. Aku nggak suka masak-masak, Bu, aku suka kerja di kantoran. Lagian jurusan kuliahku itu untuk di kantoran, masak malah melenceng ke dapur. Tonggos. Akhirnya kita ketemu lagi. Suara Pak Mukhlis menarik perhatian Salsa dan Bu Rumi. Assalamualaikum. Benar saja, Alfie dalam balutan pakaian sederhana, lengkap dengan gigi dan tompel palsunya muncul di ambang pintu. Waalaikumsalam, ayo masuk, nak. Ajak Bu Rumi meskipun sempat kaget melihat Alfie kembali ke setelan penyamaran. Iya, Bu, tapi Bapak kok di luar? Bapak lagi cari angin, lagian malas gabung di dalam. Perempuan semua. Sahut Pak Mukhlis gengsi, sekaligus berusaha membuat Alfie menemaninya di luar. Alfie berusaha menahan tawa, tentu dia bisa menduga alasan pasti kenapa pria paruh baya itu duduk menyedihkan di teras rumah. Ya sudah, silakan lanjutkan pencarian anginnya ya, Pak. Jangan kebanyakan juga, takutnya malah masuk angin. Mau kemana kamu? Panggil Pak Mukhlis saat Alfie hendak meninggalkannya. Ke dalam, Pak. Dekat istri biar mesra. Jawab Alfie yang tentu kurang terdengar jelas bagi Pak Mukhlis. Gigi palsu itu benar-benar mengganggu Alfie dalam berbicara. Sini temani Bapak. Sekarang kau udah jadi nikah sama putriku kan, jadi kau juga harus bisa akrab dengan aku selalu mertuamu. Alfie terdiam, tentu dia sangat ingat jika bukan nama Pak Mukhlis lah yang disebut dalam akad setelah nama Salsa. Namun, pria itu tetap duduk di samping Pak Mukhlis. Bu Rumi hendak mencegah Alfie untuk bergabung dengan Pak Mukhlis di teras rumah,
tapi lagi-lagi Salsa menahannya. Kak, bantu aku, ya. Kakak kan tahu Bang Judo udah masuk penjara, sementara kakak udah nikah. Siapa lagi yang bakal membantu biaya hidup aku kalau bukan aku cari sendiri? Tanpa lelah Sheila kembali mengajukan permintaannya. Sheila, bukan aku yang punya perusahaan. Aku akan usahakan, tapi aku nggak bisa janji. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Padahal kakak dekat dengan pemilik perusahaan itu. Apa jangan-jangan? Sudut mata Sheila menyipit, menatap Salsa curiga. Apa? Sahut Salsa bingung. Enggak ada. Aku yakin kakak istri yang baik dan pasti setia pada suami kakak. Jelas Sheila yang tentu dapat Salsa fahami arah ucapan adiknya itu. Nah, baru namanya menantu baik dan bisa diandalkan. Suara riang Pak Mukhlis dari teras rumah kembali menarik atensi ketiga wanita tersebut. Sheila! Shell! Panggil Pak Mukhlis penuh semangat. Tanpa berpikir lama Sheila langsung berdiri dan berjalan pelan menuju teras. Sesaat ia terpaku menatap punggung lebar Alfi. Sangat pelukable dan terlihat tidak asing. Punggung tegap itu mengingatkannya pada pria gagah pemilik perusahaan tempat kakaknya bekerja. Pria idaman yang sangat ia dambakan. Namun, saat Alfi menoleh, seketika perasaan itu buyar. Sheila tersenyum masam. Kau tenang saja, Shell. Kakak iparmu ini bisa membantumu masuk kerja di perusahaan yang sama dengan si Salsa. Sorak Pak Mukhlis seolah baru saja menang judi. Salsa yang mendengar hal tersebut langsung berdiri dan menyusul ke teras rumah. Tidak mau ketinggalan, Bu Rumi juga mengikuti langkah putrinya. Maksudnya apa, Mas? Tanya Salsa dengan nada tegas, syarat dengan rasa tidak suka. Bapak nanya, apa aku kenal dengan pemilik perusahaan tempat kamu bekerja? Ya aku jawab jujur, sayang. Kan memang aku kenal dekat malah. Beneran, Bang? Jadi bisa bantu Sheila buat kerja di sana juga kan? Sheila bisa kok jadi sekretaris atau asisten pribadi bos. Tanpa ragu Sheila berhambur memeluk lengan Alfi dengan manja. Berharap sikap manjanya membuat pria itu luluh dan bersedia membantu. Namun, ia harus menahan malu sebab tanpa sungkan Alfi menepis tangannya. Jaga sikapmu, Shell. Dia itu kakak iparmu. Kau tegur Bu Rumi yang jelas tidak suka dengan sikap Sheila. Terlebih dia merasa segan pada Alfi yang jelas tidak nyaman dengan kelakuan Sheila. Sheila menggigit bibir sambil menunduk. Tiba-tiba saja jantungnya berdebar. Lengan yang baru saja ia peluk itu terasa padat dan sangat nyaman. Terlebih kakak iparnya itu sangat wangi. Kamu ini, Bu, apa salahnya adik ipar dekat dengan abang iparnya, biar. Diam kamu! Hardik Bu Rumi yang tentu semakin kesal jika Pak Mukhlis ikut bersuara. Sekarang mau adik ipar, mau kakak ipar, tetap harus jaga sikap. Sejak kecil ibu sudah ajarkan sopan santun kan? Ipar itu bukan mahram kamu, Shell. Pak Mukhlis mencebik. Halah, sama saudara sendiri kok curigaan. Bagaimana mau akur? Masih mending ipar, kalaupun khilaf perginya nggak jauh. Daripada sama perempuan lain. Tatapan mengejek ia tujukan pada Bu Rumi. Wanita paruh baya itu terdiam. Rasanya ujung tombak tepat mengenai jantung. Melihat Bu Rumi terdiam dengan wajah pucat, Pak Mukhlis kian bersemangat. Sok-sokan negur Sheila, sendirinya wanita kedua. Bak petir di siang bolong, Bu Rumi kaget bukan main. Tidak menduga lelaki yang masih berstatus suaminya itu tega mengucapkan kalimat yang sangat menyakitkan itu. Ingin ia mencabik-cabik bibir hitam buruk itu. Tapi entah kenapa tubuhnya mendadak lemah. Terlebih Salsa dan Alfi menatapnya seolah menuntut penjelasan. Dari caramu yang tidak mengundangku di pernikahan Salsa, aku yakin mereka sudah tahu jika bukan aku bapak kandung putrimu. Tapi, sepertinya kau masih menyembunyikan kenyataan tentang asal-usul anak harammu itu, ya?
serang Pak Mukhlis tanpa ampun. Diam kau! Bu Rumi memaki dengan derayan air mata dan sisa tenaga yang ia miliki. Setelahnya wanita parubaya itu ambruk. Meskipun sempat terpaku saat mendengar gelar anak haram yang disebut Pak Mukhlis, tapi Salsa langsung kembali menguatkan diri saat Bu Rumi ambruk. Sekuat tenaga ia berusaha menahan tubuh lemah itu. Beruntung Alfi bergerak cepat membantu, hingga Bu Rumi bisa dipindahkan ke kamar dengan mudah. Alfi terpaku menatap wajah lelah Bu Rumi. Ada rasa kecewa menyusup ke dalam dada. Menghela napas dalam, Alfi keluar dari kamar. Langkahnya terhenti saat mendengar isak tangis Salsa. Benar saja, di ruang tamu istri mungilnya itu duduk berhadapan dengan Pak Mukhlis. Jadi sudah sewajarnya kau membantu Sheila. Anggaplah balas budi karena aku telah mengisi peran bapak dalam hidupmu selama ini. Bersambung.